Salam koplo, kita ngobrol sampai kelar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwata, di podcast Koplar. Episode kali ini kita akan mencoba membahas persoalan capaian kinerja yang dilakukan Polres Karangasem selama setahun terakhir. Dari data yang kami kumpulkan, bagaimana Polres Karangasem melakukan pelayanan dan penanganan keamanan dengan sepenuh hati, terbukti bagaimana tingkat Kamtimas bisa diturunkan. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa dan terhormat. Beliau adalah Kapolres Karangasem, Bapak Ajung Komisaris Besar Polisi Joseph Edward Purba. Selamat datang Pak Kapolres. Selamat datang, Om Swastiastu. Ya. Selamat pagi. Selamat menjelang merayakan Hari Natal, Pak. Amin, sama-sama. Ya. Pak. Senang sekali Pak, bahagia sekali kami Bapak bisa meluangkan waktu hadir di studio kami. Kami berharap dalam 1 jam ke depan obrolan kita bisa memberikan edukasi dan mencerahkan masyarakat bagaimana penanganan capaian kinerja yang dilakukan Kapolres Karangasem selama setahun belakangan, Pak. Mungkin kita sebelum langkah lebih jauh, barangkali Bapak bisa menyapa pemirsa kami, termasuk juga masyarakat Karangasem. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tentunya sebelum saya menyampaikan sapaan, saya mengucapkan matur suwun kepada podcast Koplar. Sebelum ngobrol sebelum kelar ya. Nah, kita ngobrol sampai kelar. Kita ngobrol sampai kelar. Ini kesempatan pertama, tentunya kami merasa terhormat ya Polres Karangasem bisa hadir dalam podcast Koplar, dan tentunya harapan kami juga podcast Koplar ini terus berkesinambung menjadi sarana sosialisasi informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Karangasem. Jadi kami juga ingin menyapa para masyarakat warga Karangasem yang cintai, saya banggakan juga. Selamat pagi, salam sehat selalu. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita dapat menambah wawasan, mengetahui perkembangan informasi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini kami berkesempatan nanti paling tidak bisa memberikan gambaran bagaimana situasi Kamtibmas di Polres Karangasem dan bagaimana solusi langkah-langkah kita untuk tetap menciptakan situasi Kamtibmas di Karangasem ini tetap terpelihara dan terjaga. Mungkin Pak Kapolres, kita coba awali dulu dari gangguan Kamtibmas. Bahkan dari data yang kami input itu bahwa Polres Karangasem dalam setahun belakangan dari segi Kamtibmas justru mengalami penurunan tingkat kasus yang ada. Apakah benar seperti itu, Pak? Jadi benar bahwa kurun waktu sampai dengan tahun 2025 ini menjelang akhir tahun, secara umum gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karangasem ini menurun kurang lebih 9% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga tentunya merupakan dukungan dari personil dan masyarakat, elemen masyarakat lainnya, sehingga situasi Kamtibmas ini tetap bisa terjaga dan terjadilah penurunan gangguan Kamtibmas. Dari 907 gangguan Kamtibmas yang ada di tahun 2025 ini, Pak, kira-kira apa yang paling dominan gangguan Kamtibmas yang ada? Jadi gangguan Kamtibmas di Kabupaten Karangasem ini yang rentan terjadi dan sering terjadi yaitu terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan, kemudian pencurian biasa,
kemudian penganiayaan, dan kasus narkotika. Nah, perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, selain tadi adanya dukungan dan kinerja daripada personil, kemudian dukungan elemen masyarakat, kami boleh sampaikan bahwa kurun waktu menjelang 1 tahun ini, kita banyak melakukan capaian-capaian kinerja, khususnya dalam melakukan pengungkapan kasus-kasus menonjol ya yang menjadi perhatian publik, antara lain kasus curas ya yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Kubu, kemudian kasus rokok ilegal, kemudian pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ya yang menyebabkan luka tikam, kemudian penanganan kasus korupsi yang di LPD di Desa Adat Beluhu, kemudian pengungkapan penggelapan 9 kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Kubu. Serta juga kita berhasil sukses melakukan pengamanan kegiatan ibadah ya di Besakeh IBTK yang kita lakukan di awal-awal tahun ini. Nah, yang paling menonjol kalau kejahatan tadi itu adalah curat ya, ada 18, kemudian pencurian biasa itu ada 25, kemudian penganiayaan ada 24, dan narkotika ada 27 kasus. Ya. Nah, dari gangguan Kamtibmas ini juga yang paling menonjol adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas ada sebanyak 976. Walaupun ini menurun jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Oke, persoalan itu nanti kita bahas lebih lanjut Pak Kapolres. Boleh. Mungkin ini Pak Kapolres, dari sekian jenis kejahatan yang ada dan paling banyak ada di Polres Karangasem, bagaimana Polres Karangasem cara menanganinya? Apakah semua dilakukan penindakan? Saya dengar juga belakangan ada RJ juga yang sempat dilakukan restorasi justice oleh Polres itu. Benar. Apakah seperti itu? Jadi tentunya upaya-upaya sudah banyak kita lakukan, baik dari Polres sendiri maupun Polsek jajaran, yang kita mengedepankan tindakan preventif maupun penegakan hukum. Ya, antara lain tadi yang sudah disebutkan Pak Ketut Perwata, kita juga melakukan penyelesaian kasus itu melalui restoratif justice. Apabila kasus-kasus itu memang menjadi kategori daripada yang bisa dilakukan restoratif justice. Kemudian kegiatan-kegiatan preemptif dengan mengoptimalkan peran daripada Babin Kamtibmas dalam memberikan penyuluhan, bimbingan kepada warga, apakah itu berkaitan dengan kesadaran hukum atau pencegahan terhadap rentannya terjadi kejahatan, itu juga acap kali kami lakukan. Kemudian dari preventif kami melakukan patroli malam di tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan, selalu memonitor, mengecek lokasi-lokasi seperti pasar, objek wisata, bank, kemudian jual beli emas. Ini tetap menjadi sasaran patroli, baik patroli di siang hari maupun patroli di malam hari. Atau barangkali Pak Kapolres, turunnya gangguan Kamtibmas di Karangasem dalam setahun belakang ini, program inovatif yang dilakukan Polres Karangasem, Tedun Banjar itu berjalan ya. Ini masuk juga sehingga bisa menekan angka gangguan Kamtibmas ini. Tedun Banjar ini dia inovasi di bidang pelayanan. Pelayanan. Jadi Tedun Banjar ini adalah inovasi Polres Karangasem yang sudah berapa tahun ini dilakukan. Jadi bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi kita Polri khususnya itu pelayanan di bidang SIM keliling, Samsat keliling, SKCK, dan pengeluaran sidik jari juga untuk pemenuhan administrasi warga. Ini kita lakukan di desa-desa dan Banjar. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke kabupaten. Selain menghemat kos, juga menghemat tenaga. Ya, betul. Pola jemput bola itu ya. Jemput bola. Itu dalam bidang pelayanan. Dalam bidang untuk mencegah terjadi kejahatan, kita telah menyiapkan layanan online 110. Apabila masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan terjadinya suatu tindak pidana, segera melapor melalui layanan 110 call center. Tidak dipungut biaya, gratis, dan online 1x24 jam, dan akan langsung direspon oleh petugas. Begitu juga dengan unit-unit kita dari Reskrim Tolankir, itu selalu melakukan
patroli-patroli di jam-jam rawan pada malam hari yang sigap untuk merespon bila terjadi tindak pidana. Ya. Mungkin kita lanjut Pak Kapolres. Dari paparan Pak Kapolres tadi sampaikan, saya baca data sedikit ya. Kasus yang paling dominan di tahun 2005, pencurian pemberatan 18 kasus, pencurian 25 kasus, penganiayaan 24 kasus, dan narkotika 27 kasus. Nah, dari data yang tadi sempat Pak Kapolres sampaikan itu loh, data ada tren peningkatan dibandingkan tahun 2004, kira-kira apa faktornya Pak? Dari peningkatan terutama di narkoba barangkali ini. Jadi kami perlu sampaikan faktor-faktor terjadinya suatu gangguan kamtimas juga dan atau orang melakukan tindak pidana itu mungkin kita sering sudah tahu juga. Selain juga faktor ekonomi, faktor sosial keluarga, rendah tingkat pendidikannya, kemudian faktor ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan ini juga menjadi faktor juga penyebab suatu gangguan kamtipmas. Karena ketika hukuman yang diberikan itu ringan, maka efek deteren terhadap pelaku kejahatan itu tidak efektif. Kemudian tentunya saat ini dukungan daripada perkembangan teknologi itu sangat mendukung terjadinya kejahatan. Selain juga mendukung kita di dalam kehidupan, tapi juga mendukung upaya-upaya kejahatan lainnya. Kemudian faktor kurangnya keamanan atau pengamanan lingkungan, kemudian minimnya infrastruktur di pelosok-pelosok di kota maupun yang contoh kita ketahui CCTV itu sangat banyak mendukung kita, terutama di kita dalam melakukan pengungkapan kasus, beberapa kasus apakah itu di ATM segala macam, penjamretan atau mungkin pencurian, itu sangat besar dukungan daripada infrastruktur seperti CCTV di tempat-tempat lokasi lawan kejahatan. Nah, untuk narkoba memang cukup tinggi karena memang di beberapa wilayah khususnya Kabupaten Karangasem ini cukup sering terjadi kejahatan narkotika, khususnya di Kecamatan Karangasem, Rendang maupun Kubu. Hal ini juga didukung dengan mungkin jarak daerah atau asalnya pengiriman narkoba itu sampai ke Kabupaten Karangasem ini itu dari Denpasar kebanyakan seperti itu. Ya, lumayan juga dari tahun belakangan ini tangkapan narkoba lumayan tinggi, bahkan barang bukti yang didapatkan ada yang sampai 2 gram itulah. 2 gram itu dari sekian yang ada. Nah, terus Pak, ada nggak kira-kira dari upaya Polres Karangasem dalam memutus mata rantai ini? Karena kita tahu berbicara kasus narkoba yang disinggung Kubu, Rendang, dan Karangasem seperti daerah segitiga emas ini. Ada nggak upaya itu dalam memutus ini? Jadi terkait dengan pemutusan peredaran gelap narkoba ini, Sat Narkoba Polres Karangasem terus berupaya melakukan inovasi-inovasi, upaya-upaya kreatif, dan juga koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang sering juga kita lakukan. Misalnya kita hadir di sekolah-sekolah menjadi narasumber, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan peredaran narkoba itu di Kabupaten Karangasem. Ada program polisi Goes to School ini ya? Polisi School juga. Selain dia memberikan edukasi lalu lintas, juga edukasi terkait dengan bahaya narkoba itu kita ke sekolah-sekolah. Sekaligus juga kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan masuk ke dalam tim P4GN, itu pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika nasional, dan juga selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan BNNK untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Karangasem ini, Pak. Dari tangkapan yang dilakukan selama setahun ini khusus fokus kita pada narkoba dan barang jenis apa untuk di Karangasem yang dominan diedarkan selain sabu-sabu itu, yang kita kan umumnya kan sabu-sabu. Ya, jadi memang mayoritas ya ungkapan kita itu banyak pengguna ataupun peredaran sabu-sabu. Walaupun memang ada kemarin dalam bentuk
Ganja sih belum terlalu ini, Ganja. tapi mayoritas masih Rokok gini aja? rokok ini kita nanti akan tetap melakukan upaya terhadap sesuai dengan ada instruksi dari pemerintah sudah dikeluarkan terkait melakukan penertiban atau razia terhadap vape shop ya, karena perda narkoba juga saat ini bisa melalui liquid yang dijual di toko-toko vape shop. Ya. Baik, kemudian kita jeda sejenak. Yeah. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Lebih fokus sedikit terkait dengan kasus kriminal, terutama jujur saja saya melihat bagaimana tingginya angka curanmor di Karangasem. Kendatipun berapapun ada kasus curanmor, kepolisian terutama reskrim pasti bisa mengungkapnya. Bisa dijelaskan sedikit bahwa kenapa kasus curanmor begitu tinggi, apa menjadi penyebabnya? Karena kelalaian atau bagaimana? Ya, nah, jadi saya coba jelaskan ya bahwa kejahatan khususnya curanmor di kabupaten di Karangasem ini akhir-akhir ini memang meningkat. Ya, rata-rata dari penemuan kita ketika anggota kita, unit kita ke TKP, curanmor itu dilakukan ketika kesempatan itu adanya kelalaian juga daripada pemilik ranmor tersebut. Ketika masyarakat ada kegiatan mungkin di satu tempat, di tempat keluarga atau di handetolannya, motor itu atau ranmor itu ditinggalkan dalam keadaan kunci masih berada pada tempatnya, masih bergantung di pada tempatnya, sehingga para pelaku kejahatan yang sifatnya mobile melihat kesempatan itu, ya dia langsung bisa melakukan pencurian, langsung membawa kendaraan bermotor itu. Itu yang beberapa kejadian yang akhir-akhir ini sangat meningkat ya, curanmor, adanya kelalaian dari masyarakat pemilik ranmor tersebut. Untuk menekan ini barangkali ada imbauan untuk masyarakat bagaimana tetap waspada terhadap barang bawaannya. Ya, tentunya terkait dengan fenomena ini kita akan mengoptimalkan peran Babin Kamtimas kita, kemudian peran daripada pengamanan swakarsa, apakah itu dari desa atau Banjar itu sendiri, untuk melakukan himbauan kepada warganya. Sambil jalan, patroli, melihat ketika ada kendaraan parkir, ada kunci masih bergantung, mereka menyambangi pemilik rumah atau pemilik motor itu, Pak, tolong diparkir dengan dikunci stangnya, atau dimasukin ke dalam garasi di dalam rumahnya. Jangan dibiarkan motor dengan kunci masih terletak di situ. Ya, nanti kita Babin Kamtimas juga harus kita optimalisasikan perannya, sering melakukan pembimbingan penyuluhan kepada warga untuk waspada ini, sehingga tidak sembarangan lagi menempatkan sepeda motor kuncinya masih bergantung di sepeda motor tersebut. Gitu. Ya, itu kalau kita menyangkut ke pidana umumnya itu, mungkin begini Pak, dalam setahun terakhir kalau nggak salah saya dapat data bahwa Polres Karangasem berhasil mengungkap kasus korupsi malahan tertinggi, saya bilang. Kasus korupsi LPD tertinggi, nilainya mencapai hampir 29 miliar. Benar itu Pak? Benar yang di Bluhu. Bisa dijelaskan? Benar. Jadi Polres Karangasem dalam tahun ini ada mengungkap kasus yang terbesar, yaitu adalah kasus korupsi yang di LPD ya, LPD di Desa Adat Bluhu. Jadi dengan barang bukti 20 lebih. Paling tinggi ya? Tinggi. Untuk Karangasem tinggi ini 20 lebih. Dan itu sudah kita tindak lanjuti untuk proses ke jaksa ya. Sekarang sudah tahap kalau sudah
sudah masuk ke pengadilan ya ini? Sudah ke kejaksaan. Kejaksaan. Tinggal proses di kejaksaan, nanti mungkin diadakan sidang untuk penuntutan. Selain Bluhu, LPD Kelungahan juga ya? Polres juga nanganin itu? Belum ya. Jadi yang Bluhu aja dengan BB barang buktinya 29. 29 M. Berarti kasusnya sudah berproses ya. Sudah kami limpahkan ke kejaksaan. Ya. Harapan ke depannya Pak untuk kasus-kasus korupsi ini Pak. Bagaimana upaya polisi untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi? Mungkin ada Pak sampaikan sedikit. Tentunya kita di berbagai kesempatan sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melalui Pak Bupati dan kepala-kepala dinas yang sering berinteraksi dengan kita. Kita tetap melakukan penyampaian pesan untuk hati-hati menggunakan anggaran, penuhi atau berpedoman kepada aturan-aturan dan SOP-SOP yang sudah memang menjadi aturan baku dalam pendistribusian ataupun penggunaan anggaran tersebut. Dan tetap kita melakukan kolaborasi dalam pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut, bahkan sampai pun di desa-desa. Sosialisasi sudah dilakukan. Sosialisasi melalui BIMAS itu ya. Melalui Babin Kamtibmas. Mendapatkan BIMAS ya. Yeah. Pak Kapolres mirip-mirip Judika ini. Jangan-jangan ada saudara ya? Saudara mungkin sama-sama orang Batak. Oh, sama-sama orang Batak. Cucu Nabi Adam. Marganya sama? Beda Ya. Saya Purba, Indonesia Sitohang ya. Suka nyanyi juga ya berarti? Gen Batak suka nyanyi sekali. Karena kita juga waktu kecil juga sering ibadah ataupun ikut paduan suara di gereja. Oh ya. Baik Kapolres, kita jeda sejenak, tetap di Koplo. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pak Kapolres, tadi terkait menyangkut juga tindak kriminal, bagaimanapun juga Polres Karangasem melakukan berbagai pelayanan. Salah satunya barangkali unit call center yang digunakan untuk pengaduan masyarakat. Sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya, jadi penggunaan layanan 110 call center ya di Kabupaten Karangasem, saya melihat ya sampai saat ini sangat efektif, di mana masyarakat tidak harus ke kantor polisi. Ketika mungkin masyarakat itu ada melihat, mendengar, bahkan mengalami sendiri suatu tindak pidana, dia langsung bisa menelpon 110 call center yang 1 kali 24 jam online dan gratis. Dan ini juga merupakan program unggulan saat ini Polri. Walaupun ini memang produk lama, tapi saat ini sekarang sedang direvitalisasikan. Ini juga menjadi 8 text point Polri dalam transformasi Polri yang saat ini menjadi PR besar daripada Polri, yaitu 8 text point, antara lain layanan 110 call center, kemudian pelayanan administratif, penanganan unjuk rasa, penanganan bencana alam, peningkatan patroli ideologis oleh Babin Kamtibmas. Itulah menjadi 8 text point. Jadi ini menjadi program unggulan saat ini oleh Polri. Saya katakan tadi sangat efisien, efektif. Saya selalu mendapatkan laporan 1 kali 24 jam. Ketika piket di Polres itu berganti, melaporkan, ada saja masyarakat yang sudah dan acap kali menggunakan layanan 110 ini. Ketika mungkin ada gangguan, orang mungkin ada gangguan ODGJ, melakukan ribut-ribut di satu lingkungan, menelpon ke kantor kita, menelpon layanan 110, petugas langsung datang dengan unit lengkap. Unit lengkap. Nah, kemarin baru saja ada juga itu saya lihat laporan, ada di satu Banjar itu warga yang melakukan mendengar musik karaoke sampai larut malam. Nah, ada tetangga yang merasa terganggu menghubungi
pihak kita melalui 110 call center langsung didatangi petugas, diberikan himbauan. Akhirnya masyarakat memahami bahwa itu mengganggu keamanan tertiban. Udah, situasi kembali kondusif. Tapi belakangan ini saya lihat bagaimana penanganan kasus yang ada, kecenderungan kepolisian lebih menekankan tindakan humanis itu. Artinya tidak semata-mata kalau memang tidak kasusnya berat baru penanganan. Tapi selama ini kami amati bahwa lebih kebanyakan yang dilakukan pendekatan humanis dalam artian bagaimana melakukan upaya pembinaan itu. Seperti apa polanya ini? Ya, tentunya perlu mungkin kita ketahui bersama bahwa tugas Polri itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian di pasal 13 bahwa polisi itu tugasnya Lin Yomyan, melindungi, mengayomi, melayani, kemudian Harkam Tipmas, dan yang terakhir penegakan hukum. Nah, jadi lebih kepada pendekatan humanis yang memang dikedepankan saat ini kepada masyarakat kita. Humanis dan profesionalisme. Jadi kita memberikan peluang, khususnya ya terhadap kasus-kasus ringan, masyarakat bisa menempuh melalui jalur penyelesaian permasalahan melalui restoratif justice. RJ ini sudah sempat dilakukan ya? Beberapa kasus, khususnya kasus-kasus ringan, kita tetap memberikan ruang untuk para pihak menempuh melalui kasus atau melalui penyelesaian kasus melalui RJ. Karena kita ketahui sendiri, sebenarnya tujuan daripada hukum itu selain keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum juga. Jadi ruang kemanfaatan hukum ini itu tadi RJ juga menjadi bagian itu supaya di antara kedua belah pihak ini dengan adanya kesepakatan bersama, dengan adanya saling mengakui mungkin salah satu perbuatan yang salah, bermaaf-maafan, akhirnya mereka damai dan menempuh melalui RJ. Baru-baru ini Polres Karangasem melakukan RJ juga ya terhadap kasus penganiayaan yang ada di Kubu, benar itu Pak? Iya. Jadi ada kasus, bisa digambarkan seperti itu ya. Jadi kasus pengancaman ya antara warga yang terjadi di Kecamatan Kubu, di mana sebenarnya pengancaman ini kan hukumannya di bawah 5 tahun. Ya. Jadi karena adanya kesepakatan antara pihak untuk berdamai, salah satu pihak yang mungkin yang mengancam memahami, menyadari perbuatannya itu sudah keliru, akhirnya dia membuat kesepakatan, bermusyawarah dengan pihak yang dia ancam, terpenuhilah perdamaian itu, akhirnya mengajukan permohonan restoratif justice kepada pihak kepolisian. Maka ini kami fasilitasi, kami dukung, ya, karena ini merupakan juga program daripada kemanfaatan hukum tadi. Ya betul Pak. Artinya bagaimanapun polisi bukan sekedar pengayom, bagaimanapun juga menentukan rasa keadilan dari segi hukum kan RJ ini. RJ ini gitu loh. Barangkali kedepannya kasus-kasus mana saja yang bisa masuk dalam RJ tentunya penganiayaan biasa atau bagaimana yang tidak berat kan begitu. Penganiayaan ringan. Selain kasus itu ada RJ lagi? Baru satu kasus saja ya? Untuk setahun berapa kasus penyelesaian RJ yang dilakukan dalam setahun? Jadi penerapan RJ itu kurang lebih juga polsek-polsek jajaran juga ya, ada. Polsek ada, juga. Ya Selat juga ada. Ada kurang lebih dalam setahunan ini ada 6 ya, 6 permohonan RJ yang sudah kita tindak lanjuti. Ya. Pak Kapolres, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Baik Pak Kapolres, tadi kita sudah membahas bagaimana penanganan Kamtibmas termasuk juga kriminalitas yang ada. Data yang kami input
terutama di lantas sendiri bagaimana dalam setahun ya, malahan kami sempat merilis cenderung angka kecelakaan di Karangasem turun. Apa benar itu? Benar ya. Bisa digambarkan sedikit itu? Ya, jadi Laka Lantas kurun waktu 1 tahun ini di Kabupaten Karangasem ya mengalami penurunan sebanyak 18% daripada tahun sebelumnya, dengan penyelesaian kasus 559 sebanyak 97%. Jadi ada peningkatan terhadap penyelesaian kasus juga. Ya, betul. Dari data-data yang kita dapatkan tersebut, memang laka lantas ini didominasi pada atau terjadi pada pengendara usia rata-rata 17 sampai 25 tahun. 17 sampai 25 tahun. 17 sampai 25 tahun. Itu Jadi artinya masa-masa produktif ya. produktif ya. Iya. Mereka kalau istilah di Bali sedang senang dengan Dengan kendaraan bermotor. Rata-rata kendaraan bermotor ini ya. Iya. Tapi kecenderungan Pak, kecelakaan laka lantas itu dimunculkan kecenderungannya kepada anak-anak generasi muda nih Pak. Ya. Kadang-kadang bahkan bahayanya sekali pengendara rata-rata nggak pakai helm, yang Ya. justru yang menyebabkan laka meninggal dunia ini. Yeah. Barangkali Pak dari Polres sendiri ada nggak penekanan bagaimana terhadap anak muda terutama di Karangasem, generasi muda Karangasem dalam berkendaraan, sehingga meskipun angka kecelakaan bisa ditekan, ke depan bisa lebih ditekan lagi. Ada nggak upaya-upaya itu? Ya, jadi upaya-upaya dari Polres Karangasem khususnya dalam bidang Kamser Cipta Lancar ya, kita selalu rutin melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, yaitu ke sekolah-sekolah atau ke pendidikan-pendidikan lainnya, lembaga pendidikan lainnya, seperti Police Goes to School, di mana kita tugaskan para perwira menjadi Kapolsek, juga menjadi irup di sekolah tersebut ketika melaksanakan upacara di hari Senin. Nah ini, jadi pada saat itulah kesempatan personil kita yang dalam hal ini diwakili oleh perwira dan para Kapolsek jajaran memberikan imbauan-imbauan, terutama tentang tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas ketika para siswa atau murid-murid sekolah itu berkendara di jalan raya. Kemudian kita kerap kali juga memasang baliho, spanduk-spanduk di titik-titik rawan laka. Kemudian juga kita libatkan instansi terkait melalui forum keselamatan berlalu lintas, di mana itu ada 5 anggotanya, yang antara lainnya adalah bagaimana dengan sistem keselamatan itu dari BPD, kemudian jalan yang berkeselamatan itu dari Dinas Pur, kendaraan yang berkeselamatan dari Disub, pengguna jalan yang berkeselamatan kita Polri, kemudian penanganan pasca kecelakaan dari Dinas Kesehatan. Ini kerap kali kita lakukan kolaborasi dan sinergitas di dalam menekan angka lalu lintas khususnya di Kabupaten Karangasem. Kemudian kegiatan pending, penerangan lingkungan di tempat-tempat keramaian, sering juga kita hadir petugas kita untuk memberikan himbauan-himbauan. Kemudian selalu kita mengirimkan surat ke kedinasan pendidikan dan sekolah-sekolah agar anak-anak ini yang belum cukup umur ini tidak menggunakan dulu kendaraan saat bersekolah. Mungkin kendaraan umum yang digunakan secara bersama-sama, tapi juga mementingkan faktor keselamatan. Kemudian kita melakukan sambang kepada komunitas-komunitas ojol, angkot, supir-supir truk ini, supaya dalam mengemudikan kendaraannya dalam keadaan sehat dan tidak menggunakan mungkin miras dan bagaimana hal yang dilarang lah dalam kita mengemudikan kendaraan motor. Kita datangi juga perusahaan-perusahaan dan pabrik, para pengusaha kendaraan-kendaraan yang disewakan kendaraan bermotor, serta kita menugaskan anggota untuk berada di jalan, khususnya pada jam-jam rawan dan titik-titik rawan kecelakaan. Itu beberapa upaya yang cukup banyak kita sering lakukan untuk menekan angka lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karangasem. Apa kira-kira yang menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan di Karangasem? Apakah itu karena infrastruktur jalannya,
atau karena pengguna kendaraan psikologisnya masih labil? Ya, jadi ada beberapa faktor penyebab kecelakaan itu terjadi ya dimanapun itu ya, terutama di Kabupaten Karangasem itu kita melihat dari faktor pengemudi itu sendiri pertama. Pengemudi ini banyak yang mengemudi itu belum sebenarnya paham, belum mahir dalam mengendarai sepeda motornya itu, belum cakep lah. Kemudian lalai, kurang konsentrasi pada saat mengendara motornya, kemudian minim pengetahuan tentang aturan lalu lintas, kemudian ini peran orang tua juga sangat berpengaruh menjadi faktor penentu. Ketika anak itu masih di bawah umur harusnya tidak menggunakan sepeda motor atau kendaraan umum, menggunakan kendaraannya harusnya orang tua yang mengantar. Kemudian dorongan teman, ya teman-teman ini ya ikut terjun ke dalam balap liar. Ini kadang-kadang menjadi tren ini bagi kita khususnya di Kabupaten Karangasem ini. Kemudian tentu tadi yang disampaikan Pak Ketut tadi, faktor satpas juga merupakan penunjang terjadinya kecelakaan seperti jalan rusak, minimnya penerangan, kemudian jalan yang tidak rata, banyak batu-batu, ini juga menjadi penyebab. Ya, kemudian dan faktor-faktor minimnya daripada edukasi lah, sosialisasi kepada. Kadang-kadang gini juga Komandan, masyarakat juga mengeluhkan bagaimana pertama ya sikap ugal-ugalan supir truk sering memicu kecelakaan. Contoh yang terjadi yang Sidemen. Bagaimana menyikapi ini Komandan? Ya, tentunya dengan fenomena ini kita, saya khususnya selalu memerintahkan kepada staf saya Kasat Lantas dan jajarannya maupun polsek-polsek jajarannya melalui Babin Kamtimas, melalui anggota lalu lintas yang di polsek itu selalu adakan kegiatan binlu atau penling ya kepada masyarakat dan warganya, terutama ya, bagi pemilik atau pengusaha yang memiliki kendaraan truk nih, bagi warganya menjadi pengemudi truk, untuk acap kali diberikan arahan himbauan. Ya, pada saat menggunakan kendaraan, tolong tidak ugal-ugalan, karena itu nanti akan berdampak bukan kepada pengemudinya saja, bagi masyarakat lain. Ini akan mengancam keselamatan pengendara lain. Oleh karena itu, kegiatan ini, program ini, tentunya ini menjadi program utama kami juga di tahun 2026. Nanti kita akan lebih sentuh kepada desa-desa, karena banyak kecelakaan ini, khususnya OC ya di Kabupaten Karangasem ini, out of control katanya. Ini banyak terjadi malah warga desa ini, bukan di kota. Nah, jadi sangat sumbangsi tertinggi itu malah di desa-desa. Ini yang perlu nanti kita sentuh, ini menjadi harapan kita di tahun 2026 untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dan laka-latan sekarang Karangasem, terutama yang mengakibatkan kematian masih cukup tinggi sih. Data yang kami miliki bahwa data di lapangan angka kematian itu hampir 25 orang. Apa ada langkah strategis untuk mengantisipasi ini? Ya, untuk menekan angka kecelakaan. Ya, tentunya angka kecelakaan itu tadi secara umum saya sebenarnya sudah jelaskan bahwa ada peran-peran daripada tidak hanya dari kepolisian saja, tapi peran daripada orang tua, warga masyarakat lainnya untuk selalu memberikan himbauan baik kepada anak yang menggunakan kendaraan bermotor maupun komunitas-komunitas seperti ojol, pengemudi truk dan lain-lainnya. Ini juga untuk paham aturan lalu lintas, paham cara mengemudi sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan yang berdampak kepada dia maupun orang lain. Tentunya juga kita mengintensifkan, mengefisiensikan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, karena kecelakaan lalu lintas ini juga berawal dari pelanggaran. Betul. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh para pengguna jalan. Dan ini juga merupakan berkat daripada upaya pelaksanaan operasi yang kita laksanakan ini. Makanya terjadi penurunan, antara lain operasi patuh, zebra, kemudian kegiatan-kegiatan patroli yang kita lakukan terhadap lokasi yang rawan kecelakaan. Mungkin ada penekanan sedikit, Komandan, terkait dengan katakanlah kalangan siswa yang masih di bawah umur menggunakan kendaraan ke sekolah itu. Mungkin ada penekanan sedikit
bagaimanapun juga siswa yang belum batas umur punya memiliki SIM, mereka sudah bawa sepeda motor sekolah. Barangkali ada penekanan imbauan seperti apa kepada orang tua mereka, sehingga bisa menekan juga angka pelanggaran terjadi. Ya, jadi penekanan terkait dengan himbauan pada khususnya murid-murid anak-anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor yang sebenarnya belum cukup umur ya. Ya, betul. Kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah. Di berbagai kesempatan kita mengundang orang tua. Orang tua itu untuk hadir, kita berikan arahan, kita berikan sosialisasi. Beberapa momen juga kita melakukan penertiban termasuk kayak knalpot brong. Itu kita amankan sepeda motornya, kemudian kita panggil orang tuanya untuk hadir di Polres. Kita berikan arahan bahwa ini sangat mengganggu Kamsel Tip Terlantas. Apabila lagi menggunakan kendaraan tidak dibekali atau tidak diberi pengetahuan dan dilengkapi dengan kendaraan atau surat izin dan juga menggunakan knalpot brong, ini sangat mengganggu sehingga bisa berdampak kepada terganggunya Kamsel Tip Terlantas maupun pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas. Apa kira-kira pelanggaran lalu lintas yang paling menonjol di Karangasem? Yang paling menonjol? Yang paling menonjol beberapa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karangasem ini, itu ada 3 pelanggaran. Yang pertama, tidak menggunakan helm. Ini sebanyak 640 pelanggaran yang kami sudah melakukan tindakan. Tinggi. Ya. Kemudian tidak memakai sabuk keselamatan. Ini khususnya mungkin kendaraan roda 4 ya. Ada 391 pelanggaran. Dan yang selanjutnya adalah kelengkapan kendaraan. Dalam mengemudikan kendaraan tidak adanya TNKB ya mungkin atau 1 spion, knalpot brong, ini ada sebanyak 320 pelanggaran. Jadi ada 3 pelanggaran yang mendominasi di Kabupaten Karangasem ini. Baik Pak Kapolres, kita rehat sejenak. Tetap di Koplarang. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pak Kapolres, dari sekian pelanggaran yang Bapak utarakan tadi, sejauh ini warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas, apakah mereka semata-mata dilakukan langsung penindakan berupa tilang atau cenderung Polres Karangasem lebih mengupayakan pembinaan yang sudah dilakukan selama ini? Jadi tentunya dalam penindakan atau pelanggaran yang terjadi yang tadi sudah kita simpulkan sesuai dengan data, kita tetap mengedepankan sisi humanis, bahwa pendekatan kepada masyarakat paling tidak melalui teguran-teguran tertulis kepada para pelanggar-pelanggar tersebut. Namun ketika pelanggaran itu menimbulkan fatalitas kecelakaan, kita mungkin melakukan penegakan hukum. Tapi sifatnya yang masih bisa kita himbau, kita akan memberikan hanya mungkin teguran saja. Nah, teman, ini juga dibarengi dengan kegiatan sosialisasi, himbauan-himbauan yang cukup masif ya, melalui sekolah-sekolah ataupun di Banjar, di desa, melalui Babin, melalui tugas kita, supaya pentingnya kesadaran hukum terkait dengan aturan berlalu lintas ini, sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Artinya garis besarnya begini, Komandan. Selain melakukan langkah humanis terhadap warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kepolisian juga melakukan penindakan, terutama pelanggar lalu lintas yang berat. Misalnya ketika ada kecelakaan sampai menunjukkan korban jiwa, kesalahan. Seperti itu gambarannya. Iya, benar. Baik, kemudian mungkin kita lanjut pada segmen berikutnya. Mungkin kita kembali review lagi dari awal bagaimana Kamtimas yang sudah dilakukan. Terkait dengan Kamtimas, apa yang dilakukan upaya Polres Karangasem dalam menekan gangguan Kamtimas selama ini? Terkait dengan
upaya yang akan kita lakukan ya, khususnya dari tentang waktu 2025 ini menuju 2026, mungkin di sisi atau di bidang kriminalitas tentunya yang dilakukan oleh Satreskrim, kita melakukan kembali upaya-upaya penanganan perkara secara proporsional dan cepat, tepat, transparan dan akuntabel tentunya, dan memberikan jaminan keamanan bagi pihak yang terlibat. Ya. Kemudian kita melakukan peningkatan SDM bagi aparat kita, khususnya anggota-anggota kita melalui pelatihan, kemudian pendidikan, spesialisasi, praktek-praktek, dan coaching klinik, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, juga pemerintah, BUMD, BUMN, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan elemen masyarakat lainnya. Dan juga tidak lepas kita menggunakan pemanfaatan teknologi untuk penanggulangan kejahatan, serta mendorong peningkatan infrastruktur dalam melakukan pengungkapan suatu kejahatan. Termasuk juga dalam menekan angka kriminalitas ya, apa yang dilakukan ini. Iya, itu. Terus bagaimana langkah-langkah Polres Karangasem dalam menekan kasus langka lantas yang terjadi ke depan? Ya, jadi untuk menekan laka lantas yang terjadi untuk di tahun 2026 ini, tentunya apa upaya-upaya yang sangat baik yang sudah kita lakukan di tahun 2025 ini tentunya akan menjadi sasaran atau target juga di tahun 2026. Jadi kita mulai kembali akan masifkan pendekatan kunjungan ke wilayah polsek-polsek yang khususnya tadi saya sampaikan bahwa sumbangsi terjadinya kecelakaan itu bukan di kota yang banyak, malah di desa-desa. Artinya, ini desa ini akan menjadi objek sasaran kita ke depannya. Warga-warga yang di desa ini akan lebih masif kita lakukan himbauan dan sosialisasi tentang bagaimana berkendara atau mematuhi aturan lalu lintas. Dan juga ini harus kita lakukan kolaborasi dengan Babin serta masyarakat setempat. Ya. Terkait dengan dalam waktu dekat mungkin ada Polres Karangasem institusi Polri menggelar operasi Lilin Agung, termasuk juga bagaimana menjaga kondusivitas menjelang tahun baru. Apa yang sudah yang akan dilakukan dalam menekan nanti kita? Ya, di dalam pelaksanaan pelayanan dan pengamanan Nataru ya tahun 2025, Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026, kita sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan lintas terkait di Kabupaten Karangasem ini sebagai satuan utuh, kolaborasi dan sinergitas di bidang masing-masing untuk mendukung kelancaran operasi lilin ini. Ya, dari kurun waktu tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Nah, tadi pagi baru saja kita melakukan apel gelar bersama dengan dihadiri Forkopimda, Pak Bupati, Pak Dandim, Jaksa, dan Pengadilan Negeri melakukan apel gelar bersama. Nah, berkaitan dengan kegiatan operasi ini tentunya kami Polri didukung oleh beberapa satgas. Ada preemptif, preventif, kemudian bantuan operasional dengan mengedepankan dengan kekuatan personil 95 didukung dengan instansi terkait untuk Nataru ini. Dan tentunya dalam kelancaran ini kita membangun 2 pos. Yang pertama pos terpadu itu di Tugu Pahlawan, kemudian pos pelayanan di Pelabuhan Padang Bayi. Inilah dalam menyikapi Nataru ini, dan apakah pihak kepolisian terutama Polres Karangasem punya peta-peta kerawanan terhadap sambut tahun baru ini? Ya, tentunya kegiatan kelancaran daripada operasi ini di dalam rapat koordinasi kemarin kita juga telah menyampaikan kesiapan masing-masing, terutama data-data dan daerah-daerah yang menjadi rawan. Apakah itu rawan kecelakaan lalu lintas, apakah itu rawan kejahatan, sudah kita sampaikan di situ. Sehingga rekan-rekan daripada instansi terkait memahami juga dan juga menyampaikan kesiapan daripada masing-masing instansi.
Contoh misalnya ketika nanti ini berlangsung, yang menjadi rawan kecelakaan lalu lintas itu misalnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 dan kilometer 3 dan 4, kemudian Jalan Raya Amlapura menuju Singaraja itu di kilometer 35 dan 36. Kemudian kemungkinan nanti akan terjadi peningkatan atau naiknya harga bahan pokok. Ini juga menjadi tugas daripada Satreskrim dan dinas terkait selalu memonitor perkembangan ini kenaikan bahan pokok, dan juga terkait dengan ketersediaan BBM nih. Kemarin dari Depo Pertamina juga menyampaikan, mereka juga membentuk satgas yang online. Ketika nanti di satu tempat, satu titik ada kekurangan BBM, mereka akan siap ketika dihubungi. Nah, jadi kita sudah berkolaborasi mengantisipasi nih terjadinya kerawanan-kerawanan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karangasem. Termasuk patroli akan digencarkan. Patroli digencarkan dengan mengedepankan kolaborasi dengan instansi terkait. Dari sisa waktu yang ada, katakanlah ada nggak masih belum terselesaikan di 2025 ini, dan sehingga bisa digarap ke 2026 pertama dalam perkara kasus yang ditangani? Ya tentunya ada ya. Ada yang saat ini seperti kita sampaikan tadi bahwa penyelesaian daripada perkara kita sudah mencapai 65%. Nah, dan saat ini beberapa kasus ya, termasuk juga pengungkapan yang kemarin curanmor, saat ini sedang dalam proses lidik dan sidik. Nah, ini juga akan menjadi sumbangsi penambahan penyelesaian capaian kita. Ya, kemungkinan nanti menjelang akhir tahun ini akan mencapai 70%. 70% ya. Nah, dan kita nanti akan rencanakan rilis tahunan. Semua capaian kita, terutama dalam pengembangan kasus tadi. Mungkin dan kita tinggalkan sejenak tahun 2025 ini masih berjalan. Untuk 2026 dah, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menjaga Kamtibmas kriminal dan lain sebagainya? Ya, di tahun 2026 ini tentunya upaya-upaya yang sudah menunjukkan signifikan berdampak positif kepada Harkamtibmas, tentu kita akan tetap kuatkan di 2026 ini. Kemudian koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Pemda, kita akan lebih kuatkan terhadap penanganan permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin di daerah-daerah atau di kecamatan yang belum terselesaikan di tahun 2025. Untuk kriminal barangkali di tahun 2026 ada target barangkali enggak? Tetap kita punya target di tahun 2026, antara lain mungkin tidak pidana korupsi dan kejahatan-kejahatan yang tadi pencurian, ya, yang kerap kali juga masih terjadi di wilayah kita. Kemudian narkotika itu juga menjadi target kita di tahun 2026. Ya. Terutama di narkotika nih, dan sasarannya sekarang udah mulai anak muda. Bagaimana ini ke depannya progresnya ini? Terhadap dengan kejahatan narkotika, tentunya kita tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika itu sesuai dengan prosedur. Kemudian Satres Narkoba Polres Karangasem ini juga telah berupaya membuat atau mensosialisasikan barcode pengaduan. Barcode pengaduan. Ya, ada barcode itu. Ada barcode pengaduan, nanti kita tempatkan di titik-titik yang memang strategis. Kemudian nanti melalui kanal WA dengan nomor tertentu, melalui Telegram juga, sehingga nanti masyarakat atau pelapor bisa melalui itu memberikan informasi dengan catatan didukung dengan bukti. Gitu. Baik, Pak Kapolres, tidak terasa obrolan kita begitu di penghujung ini tentu luar biasa sekali. Kita berharap bagaimanapun di 2026 nanti Pak Kapolres, angka kriminal yang ada di Karangasem bisa menurun. Begitu juga laka lantas yang ada. Barangkali Pak Kapolres, sebagai penutup, ada imbauan atau closing yang disampaikan kepada masyarakat? Ya, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Karangasem menghimbau, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadi
penjaga Kamtipmas, sama-sama kita memelihara keamanan ketertiban di wilayah lingkungan kita masing-masing, sehingga kita bisa mencegah gangguan Kamtipmas yang terjadi di wilayah kita. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan bagi saudara-saudara kita yang merayakan yaitu Selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Jalani ibadah, jalani kegiatan kita untuk akhir tahun ini dengan rasa aman, nyaman. Jika ada sesuatu hal yang perlu untuk kita antisipasi, kita jaga untuk keamanan ketertiban ini, jangan segan-segan, jangan khawatir, jangan takut. Hubungi kami, pihak kepolisian Polres Karangasem ini bisa melalui layanan call center 110. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. Terima kasih. Baik pemirsa, bahwa demikian tadi paparan capaian terkait dengan penanganan perkara baik menyangkut Kamtipmas, kriminal termasuk juga pelanggaran lalu lintas yang ada di Karangasem. Dari capaian yang dipaparkan Bapak Kapolres, Bapak AKBP Joseph Edward Purba tadi, ini menjadikan bukti bahwa kepolisian telah melakukan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat, bukan semata-mata sebatas penindakan. Bahkan kepolisian sendiri dalam memberikan pelayanan bagaimana melakukan langkah humanis seperti memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar. Demikian obrolan saya dengan Bapak Kapolres Edward Purba. Sampai jumpa di Koplar. Ya.